Kemudian pertanyaan yang 3, 4, 5, 6, 7 kita satukan saja jawabannya karena ini berkaitan dengan seputar zakat fitri. Baik. Pertanyaan ketiga, apa Ustaz? Masih seputaran zakat yang mau saya tanyakan. Soalnya saya masih belum memahami betul persoalan zakat ini. Untuk penerima zakat dan pemberi zakat, apakah ada kategori tertentu, Ustaz? Ya, ini kita sudah bahas kemarin. Orang yang menerima zakat, diantaranya adalah fakir, miskin, kemudian mu'allaful, orang yang baru mu'allaf, yang baru masuk Islam, kemudian ibnu sabil, orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Adapun yang wajib mengeluarkan zakat sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'a min tamar atau sa'a min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam mewajibkan mengeluarkan zakat fitri, takarannya adalah satu sa' dari kurma, begitu pula dengan satu sa' dari gandum yang diwajibkan atas orang yang merdeka, kaum muslimin yang merdeka. Ala al-'abdi, yaitu hamba sahaya, wal hurri, begitu pula dengan hamba yang merdeka. Kemudian wal dzakari wal untha, laki-laki perempuan, was saghir wal kabir, anak kecil maupun dewasa, minal muslimin, di antara kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri tersebut sebelum masa tenggang yang paling terakhir, waktu yang terakhir untuk dikeluarkan adalah sebelum manusia menuju ke tempat musalla atau lapangan untuk melaksanakan salat Id. Itu yang waktu yang paling akhir untuk mengeluarkan zakat fitri. Baik. Dan berkaitan dengan zakat fitri ini, kemudian dilanjutkan lagi, misalnya di saat pandemi ini, ada tetangga yang menempati rumahnya sendiri, tapi dia kehabisan uang dan bahan makanan, sehingga hampir tidak ada barang di rumahnya yang bisa dia jual lagi untuk beli makan. Taib. Antum dahulukan tetangga yang antum miliki, yang paling terdekat, karena sesungguhnya tetangga memiliki hak yang sangat besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Adalah Jibril senantiasa mewasiatkan kepada aku untuk menegakkan hak tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sampai saya mengira tetangga itu di antara orang yang akan mendapatkan warisan dari tetangga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya tetangga memiliki hak yang paling besar dan yang paling utama kita kemudian dahulukan. Bahkan di antara sahabat ketika mereka memasak sesuatu yang berkuah, maka dia memerintahkan kemudian istri-istri mereka untuk memperbanyak kuahnya agar bisa berbagi dengan tetangganya. Baik, maka didahulukan dulu tetangga yang terdekat. Kalau sudah selesai, boleh pada keluarga yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari Baihaqi di Palangkaraya, bolehkah beras fitrah dari satu kepala keluarga yang banyaknya 15 kg dibagikan untuk beberapa kepala keluarga yang berhak menerima zakat? Boleh. Jadi, boleh zakat fitri itu, misalnya di dalam sebuah rumah itu ada beberapa kepala, misalnya bapak, ibu, kemudian anaknya misalnya 12, kemudian dikeluarkan semuanya zakatnya, dan kemudian dari semua zakat ini dibagi-bagi beberapa kepala keluarga yang berhak menerima dari kaum muslimin, maka ini boleh, tidak mengapa. Khair insyaallah taala. Kemudian dari Abu Wirah di Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Ana mau bertanya Ustaz seputar zakat. Ana ini pengumpul zakat di daerah ana. Bagaimana hukumnya jika kami menerima pembayaran zakat berupa uang? Taib. Memang ini polemik di antara kaum muslimin yang sering terjadi tiap tahunnya. Karena mungkin mereka tidak mau susah-susah, atau mereka ini jauh jaraknya, kemudian mereka mengatakan kalau saya membawa zakat fitri berupa beras, ya mungkin mereka sangat berat untuk membawanya atau mengirimnya dan seterusnya. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala perlu diperhatikan bahwasanya syariat ini adalah sesuatu yang mengikat. Tidak boleh kita menentukan sendiri. Makanya Islam adalah sebuah ketundukan dengan perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat yang kita bacakan tadi dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitri sa'an min tamar. Satu sok takaran timbangan itu dari kurma, kemudian gandum dan seterusnya. Dan kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang dikeluarkan zakat fitrinya adalah bahan makanan pokok masyarakat setempat.
Jadi sehingga mengganti zakat fitri, mengeluarkan zakat fitri itu dengan uang, maka ini tidak ada syariatnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita kemudian mengkias-kiaskan ibadah tersebut dengan hal-hal yang lainnya yang memang tidak ada tuntunannya. Maka Abdullah bin Umar menjelaskan kepada kita bahwasanya adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kami, kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitri sa'an min tamar, satu sok takarannya berupa kurma kah, gandum, kemudian ketika masyarakat setempat itu makan beras, maka dia mengeluarkan beras. Dia mengeluarkan beras. Jadi kalau dia makan beras, maka yang dikeluarkan adalah zakat fitri berasnya. Ya, kecuali dia makan uang, maka dia mengeluarkan uang tersebut, zakat fitrinya. Tapi ini tidak ada ya. Jadi zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya ya mengedukasi kaum muslimin, mengajarkan kepada kaum muslimin yang mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar ibadah yang mereka lakukan ini sesuai dengan tuntunannya Nabi alaihi salatu wasallam. Sesuai dengan tuntunannya Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun sebagian para ulama mengatakan boleh. Misalnya ada orang yang mungkin karena kejauhan, kemudian waktunya sudah mepet, kemudian dia hanya bisa mengirimkan uang, ya, hanya bisa mengirimkan uang. Kemudian yang diwakilkan ini memberikannya beras, kemudian mengeluarkan zakat dari orang tersebut sejumlah takaran takaran yang sudah lazim kita keluarkan dari makanan pokok berupa beras, maka itu tidak mengapa sebagian para ulama. Namun baiknya adalah ketika seseorang yang berzakat itu benar-benar dia lakukan sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan, ya, memberikan yang terbaik, ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan haknya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, apa Ustaz, ana niat zakat diberikan kepada mertua hamba. Dikarenakan rumahnya ada di kampung, ana belum bisa antar langsung. Apakah boleh ana titip kepada orang lain untuk diantarkan? Tayyib. Kalau misalnya memang kita melihat mertua, ya, mertuanya antum ini, antum lihat kehidupannya sangat susah, hari-harinya sangat berat, maka kemudian antum ingin mengeluarkan zakat fitrinya, dengan keadaan seperti ini antum juga tidak mampu sanggup berjalan langsung ke sana, kemudian antum wakilkan, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya, tidak mengapa antum mengeluarkan zakatnya untuk mertuanya antum atau keluarganya antum yang lainnya. Yang menjadi larangan bagi kita seorang anak laki-laki bagi orang tuanya adalah mengeluarkan zakat untuk orang tua. Ini diantara kesalahan yang terjadi ketika mengeluarkan zakat fitri. Ya, seorang anak laki-laki dia kemudian mengeluarkan zakatnya dan dia memberikan kepada orang tuanya, apakah bapaknya atau ibunya atau keduanya masih hidup. Maka ini adalah kesalahan fatal. Orang tua itu tidak menerima zakat dari anaknya, tapi dia menerima infak dari anaknya. Ya, menafkahi orang tuanya. Makanya anak itu harus mengetahui apa hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya. Ya, salah satu diantaranya adalah hendaknya seorang anak itu tetap menafkahi orang tuanya, membantu orang tuanya dalam segala hal, dalam perkara ekonomi, dalam perkara bakti, dalam perkara perhatian, dan seorang anak tidak boleh menyanyiakan orang tuanya. Baik, ada mertua yang mungkin kita lihat fakir, dia hidup sendiri dan tidak ada yang mengayominya, maka tidak mengapa sedekah, infak dan yang lainnya kemudian kita berikan kepadanya, dan itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, saya domisili di Makassar. Ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Apa Ustaz, saya mau bertanya di kampung atau di tempat saya, jika kita membawa zakat kepada si penerima zakat terjadi ijab kabul. Baik, terjadi ijab kabul seperti mau nikah ya. Jika uang yang dibawa diambil uang tersebut baru didoakan, begitu pula dengan beras. Apa ini ada hukumnya Ustaz? Taib. Jadi kita sudah sampaikan tadi bahwasanya hendaknya mengeluarkan zakat itu berupa makanan pokok. Ya, berupa bahan makanan pokok. Jangan diganti dengan yang lainnya. Tidak bisa. Ya, misalnya antum makan beras, antum mengeluarkan zakat fitri berupa uang atau berupa kurma. Ini salah kaprah. Ya, salah kaprah. Misalnya antum kan ada di antara yang mengeluarkan zakatnya dengan kurma. Ya, kalau antum makan kurma, maka tidak mengapa antum mengeluarkan zakatnya berupa kurma. Maka disesuaikan pada tempatnya. Jadi jangan mengeluarkan zakat dengan uang. Kecuali orang-orang yang memang terdesak dan tidak mampu mengeluarkan zakat berasnya karena adanya hal-hal uzur syar'i yang berkaitan dengannya, maka tidak mengapa diwakilkan. Ya, kemudian nanti diberikan beras. Adapun nantinya antum mengeluarkan zakat berupa uang, maka ini tidak ada syariatnya. Maka hendaknya hal yang seperti ini itu kita edukasi masyarakat, kita ajarkan kepada masyarakat bahwasanya mengeluarkan zakat dengan uang itu tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Hendaknya kita memberikan kepadanya beras atau makanan pokok yang kita makan. Baik, berkaitan dengan ijab kabul, maka tidak ada, belum ada yang kami dapatkan dari nukilan para ulama adanya ijab kabul ketika menerima zakat fitri
atau adanya ijab kabul ketika menerima sedekah, atau adanya ijab kabul ketika menerima infak, donasi, dan yang lainnya. Namun yang menjadi tuntunan adalah yang sebagaimana kita sudah jelaskan di video yang lainnya, bahwasanya sangat dianjurkan ketika seseorang itu mengeluarkan zakat fitrinya, sedekahnya, infaknya, atau donasi-donasi yang lainnya, untuk dia membaca doa, Allahumma ja'alha mughniman wala taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah hartaku ini harta yang senantiasa tumbuh dan semakin banyak, dan janganlah engkau jadikan hartaku ini yang aku sedekahkan, yang aku fitrikan, yang aku infakkan dan seterusnya menjadi harta yang merugi, ya, yang kemudian tidak mendatangkan berkah. Kemudian, adapun yang menerima kebaikan dari orang lain, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal atau yang lebih. Ya, maka siapa yang mengucapkan doa yang seperti ini, maka sungguh dia telah mencukupi apa yang diberikan dari orang tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat sebaik-baik pembalas, ya, pembalas kebaikan dan seterusnya. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, apakah bantuan berupa tenaga, berupa donasi dan sebagainya, zakat, infak dan seterusnya, maka perkataan yang paling utama yang kita ucapkan adalah jazakallah khairan, mendoakan orang tersebut agar Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya berlipat ganda dan semakin banyak. Ini yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tidak usah ditambah lagi jazakallah khairan katsiran. Jadi kata penambahan katsiran ini tidak ada lapasnya dan tidak ada sumber pendalilannya. Cukup mengucapkan jazakallah khairan, jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita memberi zakat fitrah, zakat fitri dengan bentuk uang? Karena saya pernah membaca bahwa tidak saya, kita sudah bahas ini. Hendaknya tidak mengeluarkan zakat fitri dengan uang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan zakat fitri yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ibadah yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita mengeluarkan zakat fitri tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan jangan sampai ibadah yang kita lakukan, kita sudah mengeluarkan tenaga, sudah kita mengeluarkan harta benda, pikiran untuk melakukan kebaikan, namun subhanallah amalan kemudian tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan hendaknya kita meninggalkan semua ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah pentingnya senantiasa belajar, belajar dan terus belajar. Dan tentunya belajar dengan ustadz yang kita memang yakini keilmuannya, kemudian dia berada di atas akidah dan manhaj yang benar, yang mengajarkan kepada umat manusia ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan ustadz yang pitih, ya, pitih kana-kana, pitih holo-holo, sebagaimana yang disampaikan oleh orang Makassar, ya, sembarang dia bilang, sembarang dia nukilkan, sembarang dia arahkan masyarakat untuk melakukan ibadah. Padahal ibadah ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang mensyariatkan kepada kita semua berkaitan dengan ibadah. Maka tidak boleh seseorang itu lancang kemudian melanggar dan mengubah dan mengotak-atik ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala.